Siapa yang melakukan semua ini kepada adikmu? Dan mengapa kau tidak mencegahnya? Jawab, Amah. Ayah yang malang itu berteriak dan mengguncang-guncang bahu Salamah dengan keras. Tangis Salamah meledak tersedu-sedu. Ia jatuh bersimpuh di depan kaki ayahnya dan memeluk sepasang kaki itu erat-erat. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Badai Berganti Badai, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Malam mulai larut, gelap pekat, langit hitam oleh awan tebal yang menggantung berat. Alam seolah-olah menggeliat gerah oleh udara yang pengap panas. Salamah berdiri di depan jendela kamar tamu rumahnya, memandangi jalan yang gelap dan sepi. Rumah-rumah di sekelilingnya terpuruk dalam kesunyian. Jendela-jendela rumah tertutup rapat, seakan enggan menyaksikan hujan deras yang sebentar lagi akan tercurah mengguyur atap-atap rumah mereka. Pikiran Salamah dipenuhi oleh bayangan Aminah. 2 bulan sudah berlalu sejak Aminah kembali ke Blora. Sia-sia usaha ayah, ibu dan saudara-saudara mereka untuk menyuruh Aminah kembali ke Jogja dan menyelesaikan sekolah. Salamah yang tahu bagaimana keadaan Aminah sesungguhnya, tidak sanggup membujuk dan memberi nasihat muluk-muluk seperti orang lain. Ia tak kuasa lagi menyodorkan janji-janji dan harapan yang tergantung tinggi di awang-awang untuk membesarkan hati adiknya. Ia sadar harapan yang terlalu indah hanya akan membuat Aminah jatuh semakin dalam. Ia ingin sekali menulis surat kepada Aminah, menumpahkan betapa hatinya pun hancur luluh oleh kejadian itu. Betapa ia sedih memikirkan nasib adiknya, namun ia khawatir orang tuanya melihat kedatangan surat itu dan memaksa ikut membaca. Sebenarnya bukan kebiasaan orang tua mereka untuk memaksa tahu urusan pribadi anak-anaknya yang sudah dewasa. Tetapi keadaan Aminah yang gawat bisa membuat apa yang tidak biasa terjadi menjadi halal untuk dilakukan. Sedangkan ia tidak punya keberanian untuk berbicara langsung dengan ayah ibunya. Suatu pemikiran yang selama ini selalu ditentangnya keras-keras mendadak menjadi terasa indah. Bercerai, berpisah untuk selamanya dari Taryadi. Kini sudah terlalu cukup alasan baginya untuk mengakhiri pernikahannya. Menjadi janda tak lagi menakutkannya. Terbongkarnya kehancuran rumah tangganya bagi masyarakat umum sudah menjadi hal yang layak dan tak mungkin lagi dihindarinya. Salamah baru saja akan menutup jendela dan pintu kayu ketika sebuah jeep meluncur dengan cepat di jalan yang gelap dan berhenti di depan rumah. Salamah tidak mengenal mobil itu, tetapi karena berhenti persis di depan pintu pagarnya, ia urung menutup jendela dan memperhatikannya baik-baik. Begitu jeep berhenti, pintu depan bagai dihempaskan terbuka, dan dari dalamnya keluar 2 orang pria wanita. Keadaan masih tetap gelap, tapi Salamah segera mengenali kedua orang itu. Laminah dan Raji, suaminya.
Kedua orang itu melangkah dengan sangat tergesa-gesa, hampir-hampir berlari. Salamah membuka pintu lebar-lebar dan menyongsong keluar dengan jantung berdebaran. Melihat cara kedatangan kakaknya, ia tahu sesuatu yang gawat telah terjadi. Dan seketika juga, pikirannya lari kepada Aminah yang selama berjam-jam tadi memenuhi benaknya. Ada apa, Yu? Ia bertanya gopoh sambil berganti-ganti menatap Laminah dan Raji. Kau belum tahu? Kau tidak mendengarkan radiogram? Suara Laminah gemetar dan tersendat. Apa? Radiogram apa? Aku tidak tahu. Salamah bertanya terbata-bata. Dadanya berdesir sangat keras dan segera saja ia yakin berita yang dibawa kakaknya adalah berita buruk. Aminah meninggal tadi pagi. Suara Laminah terputus oleh ledakan tangis yang berdesakan dari dadanya. Muka Salamah berkerut-merut seperti menahan sakit yang tak terhingga. Matanya tertutup rapat. Tangannya memegangi kedua sisi kepalanya, seakan hendak menolak kata-kata Laminah memasuki telinganya. Kita harus segera ke Blora. Aku sudah mendapat pinjaman kendaraan dari salah seorang tetangga. Mana Taryadi? Kita berangkat sekarang juga. Raji yang lebih bisa menguasai diri segera mengambil alih pembicaraan. Salamah tak begitu mendengar kata-kata itu. Kepalanya hanya dipenuhi oleh satu kalimat. Aminah mati. Aminah mati. Perlahan-lahan matanya terbuka, menatap ke dalam kegelapan tanpa batas, menggelepar penuh kengerian. Tengah malam itu juga mereka berangkat ke Blora. Tak seorang pun berbicara di dalam mobil yang dikemudikan sopir tetangga Raji. Laminah tak henti-hentinya mengusap matanya yang telah menjadi bengkak. Salamah duduk di sampingnya, diam beku, seakan telah kehilangan jiwa dan pikirannya. Kedua lelaki yang lain, Raji dan Taryadi, juga tak berbicara. Namun diamnya kedua lelaki itu berbeda. Raji diam karena memang begitulah semestinya sikap orang berkabung dalam suasana kematian keluarganya. Tetapi Taryadi diam karena mulutnya tak dapat mengatakan sepatah kata pun tentang Aminah. Karena bayang-bayang gadis muda itu menari-nari di depan matanya dan membuatnya merasa tercekik. Mereka tiba di Blora pada jam 6 pagi. Tak seorang pun tidur selama perjalanan yang panjang itu. Dan kini, mereka dengan tubuh dan jiwa letih oleh kesedihan, perjalanan jauh dan kurang tidur, menginjakan kaki di halaman rumah orang tua mereka yang hening oleh suasana duka. Bau kemenyan dibakar menyeruak kemana-mana, membuat hati mereka semakin giris. Begitu memasuki rumah, mereka disambut oleh ratap tangis Ibu Salamah. Laminah segera pula ikut menangis, semakin sedih melihat orang-orang di sekelilingnya. Hanya Salamah yang tidak menangis. Kesedihan sudah habis tandas melumat dirinya, mengeringkan setiap tetes air mata yang masih tersisa. Bagaimana kejadiannya, Pak? Salamah bertanya kepada ayahnya dengan kering dan gemetar. Lelaki tua yang dalam sehari telah semakin keriput oleh duka itu menghela napas dalam-dalam. Lama sekali ia tidak menjawab, seolah-olah pertanyaan Salamah tidak pernah didengarnya. Bahkan seolah dia tidak melihat Salamah yang bersimpuh di hadapannya. Baru kemudian, setelah kekuatannya terkumpul,
Ia berkata lambat-lambat. Kemarin, sampai jam 6 pagi, pintu kamarnya masih tertutup rapat. Padahal ia biasanya sudah bangun pada saat azan subuh. Lama aku dan ibumu memanggil-manggil, tak ada jawaban darinya. Ketika akhirnya pintu kamarnya kami buka dengan paksa, iya, sudah. Ayah Salamah kehabisan suara. Diusapnya matanya yang untuk kesekian kalinya menjadi basah. Salamah amat berat membuka bibirnya, namun ia memaksa diri untuk bertanya lebih lanjut. Sakit apa dia, Pak? Mengapa kami tidak dikabari sebelumnya? Ayah Salamah menelan ludahnya dengan susah payah. Suaranya parau dan gemetar ketika berkata, adikmu tidak sakit apa-apa. Ia kehabisan darah setelah memotong urat nadi kedua pergelangan tangannya. Salamah merasa jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam dan gelap. Napasnya terhenti. Kesadarannya terbaling-baling. Ia menggapai-gapai mencari pegangan. Dan akhirnya terhempas ke dasar lubang yang tajam menyakitkan. Ayahnya memandang tajam-tajam. Tajam mengiris. Mata yang tua itu penuh bergelimang luka, kesedihan, dan juga kemarahan yang menyala-nyala. Begitu kejamkah kehidupan di kotamu, Ama? Sehingga sanggup merusak gadis sealim Aminah. Apa, Pak? Salamah mencengkeram lengan ayahnya dengan gemetar ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Justru karena ia tahu apa yang akan dikatakan oleh ayahnya. Ayah Salamah mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Aminah, adikmu, meninggal dengan bayi di dalam perutnya. Otopsi dokter yang menyatakan itu. Suara ayah Salamah lirih. Putus asa dan kehabisan daya. Pegangan Salamah pada lengan ayahnya terlepas dan ia jatuh terkulai. Wajahnya pucat tak berdarah dan matanya berputar-putar dengan liar. Benih yang haram dan terkutuk itu telah tumbuh dan menghancurkan ladang subur tempat ia tumbuh. Ladang yang semestinya akan ditaburi dengan benih-benih lain yang seharusnya akan menumbuhkan tunas-tunas lain. Tunas-tunas yang sehat, yang merupakan perwujudan cinta kasih kedua orang yang telah bertahun-tahun memupuk harapan. Semua telah lumat hancur tanpa sisa. Dan ia sama sekali tak berdaya mencegah semua itu terjadi, bahkan di depan matanya sendiri. Salamah meraung, menjerit histeris, menangis sejadi-jadinya. Ia masih tetap menangis dan meronta-ronta sampai saudara-saudara lelakinya datang memegangi dan berusaha menenangkannya. Alam dan segala isinya telah kembali pada napas kehidupan semula. Angin berhembus seperti sedia kala, melarutkan semua sisa bau kembang dan kemenyan, dan membawakan aroma semesta asli. Pucuk-pucuk daun muda bermunculan, menggantikan tetua mereka yang telah mengakhiri masa tugasnya dengan tanpa celah. Matahari datang dan pergi dengan kebijakan abadi, memberi sumber kehidupan pada siang hari dan melebur segenap keletihan insan
dengan membiarkan alam menjadi sejuk pada malam hari. Semua berjalan menuruti rutinitas semesta yang pelik, namun selaras dan harmonis. Rumah di tengah desa itu pun sedikit demi sedikit mulai sembuh dari kedukaannya. Segala perangkat telah dikembalikan ke tempatnya semula, dan kegiatan hidup rutin mulai dicoba untuk dipulihkan. Sanak saudara dan kerabat yang berdatangan satu demi satu memohon diri untuk berpaling kembali pada kehidupan pribadi mereka yang selama beberapa saat ditinggalkan. Roda kehidupan terus berputar, dan orang mau tak mau harus menyelaraskan diri dengannya jika tidak ingin ditinggalkan oleh kehidupan itu sendiri. Laminah, Raji dan Taryadi pulang 3 hari setelah pemakaman usai. Namun Salamah masih ingin tinggal, masih ingin mereguk suasana rumah dan menggali semua pahatan jiwa yang terukir selama masa hidupnya di rumah itu. Pahatan jiwa yang manis dan penuh kebahagiaan, namun menjadi pahit dan pedih ketika semua itu tinggal kenangan yang tak mungkin kembali. Ketika kenyataan yang terbentang di depan mata mengakhiri semua milik indah itu menjadi hancur lebur tak bersisa. Aminah adalah bagian terbesar dari pahatan jiwa Salamah yang terindah, namun juga bagian terbesar dari kepedihan kenyataan yang disandangnya. Beberapa hari setelah pemakaman Aminah, ayah Salamah memberikan sepucuk surat kepadanya. Surat itu ditinggalkan Aminah di mejanya dan ditemukan orang ketika saat kematiannya tiba. Surat itu masih utuh sampai ke tangan Salamah dengan amplop putih tertutup rapat. Adikmu meninggalkan surat. Kami tidak tahu apa isinya. Mungkin apa yang tertulis di situ hanya menjadi milik kalian berdua. Tetapi kalau kami masih cukup memiliki arti bagi kalian, izinkanlah kami untuk mengetahuinya juga, kata ayah Salamah ketika menyerahkan surat itu. Kata-katanya penuh perendahan diri dan penghargaan atas hak pribadi anaknya, namun sekaligus mengandung tuduhan dan kekecewaan yang dalam. Kekecewaan seorang tua yang merasa tidak diberi hak untuk mengetahui apa yang sudah terjadi pada diri anaknya. Padahal kejadian itu begitu hebat memukul sendi-sendi kehidupannya, menghancurkan serta menjungkirkan semua nilai-nilai yang selama puluhan tahun dipelihara dan dijaga ketat. Salamah menerima surat itu dan membacanya dengan tubuh menggigil. Yu Amah, Bapak dan Ibu, hari depan sudah tidak ada lagi bagiku. Kehidupanku sudah berakhir. Kepada Ibu dan Bapak, Minah memohon ampun atas segala kesalahan Minah selama ini. Minah menyesal dan sedih sekali telah menghancurkan harapan Ibu dan Bapak. Minah berharap kepergian Minah ini akan menghindarkan Ibu, Bapak dan seluruh keluarga dari kekecewaan yang lebih besar lagi. Tetapi kalaupun pada akhirnya Ibu dan Bapak tahu juga keadaan Minah yang sebenarnya, Ibu dan Bapak mesti percaya ini bukan kehendak Minah. Minah tak pernah sedetik pun melupakan ajaran Bapak dan Ibu. Tapi Minah terbentur pada kekuatan yang tak mampu Minah lawan. Tolong sampaikan pada Mas Rais
Minah merasa lebih baik pergi karena tak mungkin lagi hidup mendampinginya. Biarlah Mas Rais mencari pengganti, gadis lain yang masih putih bersih. Minah tak mau Yu Amah terlalu bersedih karena kepergian Minah ini. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni Minah. Bantulah Minah memohon ampun kepadanya. Minah tahu apa yang Minah lakukan ini melanggar perintahnya. Tetapi Minah sungguh tidak sanggup untuk menghadapi cobaan yang maha berat ini. Perlahan-lahan, Salamah mengangkat wajah dan menatap ayahnya. Matanya kabur, kosong dan hampa. Tangannya yang memegang surat itu terkulai tak berdaya. Dan ketika kertas itu hampir melayang jatuh, tangan ayah Salamah bergerak mengambilnya. Kau tahu siapa yang berbuat itu kepada adikmu, Amah? Tanya lelaki tua itu selesai membaca surat anaknya. Salamah menggeleng seperti linglung. Tidak tahu, desisnya lirih. tapi surat itu ditujukan terutama kepadamu. Dan Aminah berkata, seakan-akan kau tahu persis peristiwa yang menimpanya. Ayahnya mendesak. Salamah diam membeku. Ayo Amah, jawab. Siapa yang melakukan semua ini kepada adikmu? Dan mengapa kau tidak mencegahnya? Jawab, Amah. Ayah yang malang itu berteriak dan mengguncang-guncang bahu Salamah dengan keras. Tangis Salamah meledak tersedu-sedu. Ia jatuh bersimpuh di depan kaki ayahnya dan memeluk sepasang kaki itu erat-erat. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ia menangis dengan sedih dan putus asa. Ayah Salamah menghela napas panjang-panjang. Dipejamkannya matanya dan kepalanya terkulai ke sandaran kursi di belakang. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.